الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Alladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahu khulafa'a lin nabiyil mab'uthi bil istiqamati wa rahmah. Al-qail bi
kitabihil karim wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, al-qail wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wallahi la ilaha wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, asy-syafi'ul musyaffa' fi 'arsati yaumil qiyamah, al-qail in akhbartum ay yuhibbukumullahu wa rasuluhu fa'addu idza kumintum wasduqu idza haddastum wa aksinu man jawarakum. Qatabani al-hadis al-kama qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kepastian kembali di hari Jumat, hari yang terindah, hari raya setiap mukmin setiap satu pekan sekali, dan hari berhajinya kaum fakir dan miskin. Siang hari ini kita berkesempatan kembali memenuhi undangan Allah. Kita berkumpul bertatap muka di Masjid Ahmad guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini Allah catat sebagai amal soleh yang diterima di sisinya, dan semoga ini menjadi bekal kita untuk sebelum kita pulang kepada Allah membawa bekal amal kebajikan, yang amal kebajikan ini nantinya semoga bisa menjadikan Allah mengampuni dosa kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia. Allah selalu memberikan kekuatan dan memberikan petunjuk jalan hidup yang lurus kepada kita, sehingga setelah kegiatan siang hari ini Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa wajib bagi imam untuk selalu mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan, dan dimanapun kita berada. Keimanan artinya kita jangan sekali-kali meragukan, apalagi mendustakan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Itu adalah hak. Kemudian ketakwaan yang harus kita jaga. Berusahalah untuk selalu mematuhi Allah dan Rasul.
Yang diperintah kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang dilarang tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita, dan Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia yang penuh fitnah, dunia yang fana ini, yang tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang terpeleset mengikuti ajakan hawa nafsu, tipuan-tipuan syaitan iblis laknatullah yang selalu tidak menginginkan kita untuk menjadi hamba Allah yang hak. Nah itu mudah-mudahan melalui dua kegiatan siang hari ini semoga ini semakin menambah nilai iman kita pada Allah, takwaan kita pada Allah menjadi lebih baik, dan selanjutnya kita berdoa kepada Allah semoga iman dan takwa ini Allah tetapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah. Hidup di dunia ini kita diperintah oleh Allah untuk terus berlomba-lomba menjadi manusia yang beruntung, manusia yang mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah bekerja dan bekerja. Bekerja untuk keselamatan kita di kehidupan yang abadi. Apa yang telah Allah berikan kepada kita di dunia, gunakan untuk membangun kejayaan kamu di akhirat. Ingat, membangun negeri kita di akhirat menjadi negeri yang indah, negeri yang bahagia itu hanya saat kita di dunia. Setelah masa hidup kita di dunia, sudah tidak ada kesempatan bagi kita kecuali hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Nah itu Allah sudah tegaskan dalam firman-Nya, "Wabtaghi bima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah di dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari negeri akhirat. Ingat, kamu bisa mencari negeri akhirat hanya saat kamu masih hidup di dunia. Itu untuk bisa kita selalu punya semangat membangun negeri di akhirat, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Takutlah kepada datangnya satu hari di mana hari itu kalian dipanggil pulang kembali kepada Allah, dan di situ kalian akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan. Ini yang diperintah oleh Nabi, aksiru min hadzimil ladzat, perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan. Sahabat bertanya, qalu wa ma hadzimul ladzat? Qala al-maut. Ingat kematian, ingat kematian. Fa innahu yushahidukum fid dunya wa yuraghibukum fil akhirah. Yang demikian itu, kalian kalau mengingat banyak kematian, mengingat banyak ingat mati, itu akan membuat kalian tidak mencintai dunia dan akan membuat kalian lebih mementingkan, lebih mengutamakan urusan akhirat. Dan selanjutnya, mengingat kematian itu akan wa yumakhisu fi dunubikum, hal itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan satu firman Allah, wattaqu yauman turja'una bihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada satu hari di mana kalian dipanggil pulang kepada Allah, kemudian kalian akan diberikan balasan sesuai amal perbuatan kalian tanpa dianiaya, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Allah zat yang maha adil dan bijaksana. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ahmad yang dirahmati oleh Allah, Nabi juga berpesan
Dalam satu sabdanya, siapapun di antara kita pasti ingin dicintai Allah dan Rasul. Namun kita ada di antara kita yang tidak mengetahui apa langkah yang harus kita ambil agar kita bisa dicintai Allah dan Rasul. Nabi menyampaikan dalam sabdanya, hadis ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang pertama tadi yang sudah saya singgung, satu hadis Nabi, in akhbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluh fa'addu idza tumintum wasdudu idza haddastum wa ahsinu man jawarakum. Apabila kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasul, fa'addu, maka sampaikan, datangkan apabila kalian diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Kalaupun Anda tidak sanggup, boleh nggak saya menolak amanah? Boleh. Tapi ketika kamu sudah menerima amanah, maka kalau kamu ingin selamat dan dicintai oleh Allah, sampaikan amanah itu kepada yang berat. Nah, satu ancaman hadis Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan sama sekali. Ini satu pendapat ulama. Bagi mereka yang tidak bisa memegang amanah. Namun ulama yang lain menafsiri la imana, tidak ada iman sempurna. Belum sempurna keimanan seseorang apabila orang tersebut tidak menyampaikan amanah pada yang lain. Ini mukmin yang baik adalah mukmin apabila diberikan amanah, dia akan menyampaikan kepada siapa yang telah menerima amanah. Wasduqu idza haddastum, jujurlah apabila kamu berbicara. Satu sifat yang tidak bisa lepas dari orang mukmin adalah jujur dalam perkara-kata. Nabi pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu penakut? Qala bala, iya, ada mukmin penakut itu ada, tapi tetap mukmin. Kemudian sahabat bertanya lagi, adakah mukmin itu orang yang bakhil, pelit? Nabi menjawab, qala bala, iya ada. Orang mukmin tapi dia berat membelanjakan hartanya di jalan, itu masih mukmin. Kemudian sahabat bertanya lagi, adakah mukmin itu berdusta? Qala la, tidak ada. Kalau sudah berdusta itu bukan mukmin lagi, tapi munafik. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, alamatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Orang munafik ini orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam bersama-sama orang kafir. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kafirina fi nari jahannam. Ini betul, harus kita perhatikan amanah dan kejujuran. Amanah, apabila kita mengemban amanah, jangan sampai berkhianat. Apabila kita berbicaralah yang jujur, yang benar, yang baik, sesuai dengan kenyataan. Kalaupun tidak bisa, diam. Itu orang mukmin. Yang ketiga, wa ahsinu man jawarakum, berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Islam melarang kita berbuat baik disertai kita berbuat jahat kepada sesama. Ini yang disampaikan oleh Nabi suatu ketika. Nabi bertanya kepada sahabatnya, man al-muflis, atadruna man al-muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala mata'a.
Orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya apa-apa, uang tidak punya, barang yang dijadikan uang juga tidak punya. Nabi apa jawabannya? Qala la, bukan itu. Orang muflis adalah innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajjin wa umratin ila ghairi dzalik. Mereka yang nanti datang menghadap Allah pada hari kiamat banyak membawa amal sholat, puasa, sedekah dan semua amal kebaikan. Akan tetapi dia waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa hataka hadza. Dia juga banyak menghujat orang, banyak menyakiti orang, banyak menuduh orang, banyak berbuat zalim kepada orang. Mereka itulah ketika perbuatan jahatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka dialah orang yang merugi. Amal baiknya semuanya disedot oleh amal buruknya. Lebih banyak hutangnya, besar pasak daripada, inilah orang yang merugi. Jadi berhati-hatilah saudaraku, yang diperintah oleh Allah adalah kerjakan yang diperintah, disertai meninggalkan larangan. Kalau kita mengerjakan perintah tapi larangan tetap kita lakukan, ini yang kita khawatirkan, kita termasuk golongan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Berhati-hati. Sekali lagi saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini adalah satu sarana, satu alat yang paling mudah meluluskan semua urusan kita, perkara yang paling dicintai oleh Allah. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah pagi dan sore. Karena Nabi pernah mengatakan, in aradtum, apabila kalian menginginkan, in aradtum, in istata'tum an tuksiru bil istighfar, jika kalian mampu untuk memperbanyak membaca istighfar, fa'alu, lakukan. Ini pilihan pertama, prioritas. Kalau kita mampu baca istighfar, lakukan, perbanyak istighfar. Fa innahu laisa syai'un anjaka indallahi wa la ahabba ilaihi minal istighfar. Karena tidak ada sesuatu yang paling melapangkan jalan kamu agar semua urusan kamu diberikan berhasil, dan tidak ada cara untuk membuat Allah cinta kepada kamu melebihi kamu orang yang banyak minta ampun atas dosa kepada Allah Subhanahu. Istaghfirullah, banyak minta ampun kepada Allah. Hadirin, terakhir kami sampaikan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihatul Ibad. Seorang mukmin yang baik itu setiap hari adalah selalu berada di dalam 3 perkara. Yang bagi likulli mukminin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Sudah sepatutnya bagi orang mukmin yang baik hari-harinya selalu menetapi 3 perkara. Amrun yang taziruhu wa nahyun yang yajtanibuhu wa qadarun yardhabihi. Kerjakan yang diperintah Allah, jauh yang dilarang Allah, dan terima dengan lapang dada, dengan senang hati apapun ketetapan dan keputusan dari Allah. Karena apa yang diperintah oleh Allah itu pasti baik, apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti terbaik untuk kamu, dan apa yang dilarang oleh Allah itu pasti berbahaya buat kamu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan kepada kita menjadi mukmin yang baik, mukmin yang selalu berusaha mengerjakan perintah sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan, dan mukmin yang diberikan hati ridho, senang dengan apapun ketetapan dan keputusan Allah. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati Allah dan Rasul, dan sungguh celaka orang yang mengotori dan mencelakakan dirinya sendiri dengan durhaka kepada Allah dan Rasul. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatil dzikr. Aqbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika karamatan wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dzunub khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'alai kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fa'alna al-ghalaa wal wabaa wal balaa wasyuq wal muhtarifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryatan Surabaya baldatun wa qaryatun mutmainnatun wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha la'allakum yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.